Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Tukang Donat Keliling Dunia episode Jakarta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ramalkan, saya duga Presiden Jokowi akhir karir politiknya berujung tragis. Jika Presiden Soekarno petualangan politiknya berakhir di lubang buaya dan terjadi perang saudara karena pertikaian politik dan membunuh 3 juta sesama anak bangsa, saya menduga Jokowi berakhir di tengah-tengah masyarakatnya sendiri, karir politiknya, cercaan-cercaan dan hinaan yang sudah dilancarkan sejak 5 tahun terakhir akan mencapai puncaknya pada satu titik tertentu. Kita lihat akhir presiden kita tidak ada yang membahagiakan. Bung Karno wafat dalam tahanan politik di Wisma Yaso di tangan penguasa baru yaitu Soeharto. Kerusakan ekonomi, kerusakan politik, petualangan politik yang ugal-ugalan dari Soekarno membuat rakyat ngantri beras, ngantri kebutuhan sehari-hari berjam-jam. Kita lihat sejarah bicara. Lihatlah dalam perspektif sejarah. Berpikirlah dalam perspektif sejarah, kata Muhammad Natsir, Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50, yang menjadi Perdana Menteri setelah mengusulkan satu solusi di parlemen yang kemudian disebut sebagai mosi integral Natsir, yang mengantarkan dia, Soekarno tidak punya pilihan lain kecuali menunjuk formatur kabinet, ke Natsir, sang penggagas mosi integral Natsir, dan dia menjadi Perdana Menteri. Natsir berkata, berpikirlah dalam perspektif sejarah. Kenapa umur manusia begitu pendek dan dia kadang lupa merentangkan imajinasi, merentangkan pikirannya dalam perspektif sejarah, dan dia selalu terlibat dalam persoalan-persoalan sehingga dia tidak bisa berpikir objektif lagi tentang apa yang dia perbuat. Dia tenggelam dengan ke dalam lautan kekuasaan yang memabukkan. Demonstrasi jalanan mengendaki Soekarno diseret, diadili, dan ada gambar seorang anjing diikat oleh tuannya, dan anjing itu ada tulisan anjing packing. Maksudnya hubungan yang dibangun oleh Soekarno, poros Jakarta Beijing, itu menjadikan Presiden Soekarno dicerca di ujung kekuasaannya. Pak Harto pun begitu. Di akhir 98, setelah berkuasa 32 tahun, dipaksa oleh keadaan setelah Indonesia terbakar, dia menyatakan berhenti menjadi presiden, sementara Soekarno dicopot jabatannya oleh sidang MPRS tahun 67, dan kemudian dia masuk dalam tahanan politik di tahanan kota. Sementara Soeharto dicaci maki ya karena KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rakyat menggulung penguasa dan penguasa itu tidak berdaya.
Habibie naik dan akhir pemerintahan Habibie pertanggungan jawabannya ditolak di MPR. Akhir yang tragis dari seorang Habibie yang demokratis. Dan diganti oleh Gus Dur, politik Gus Dur yang ugal-ugalan, mengeluarkan dekret membubarkan DPR hasil pemilihan umum, memantik perang dari civil society, dan dia dipaksa untuk hadir pada sidang MPR luar biasa. Hadir, Gus Dur tidak hadir dan dia dicopot jabatannya karena ulahnya sendiri. Diganti oleh Megawati, dan Megawati dalam pemilihan umum tidak dikehendaki untuk jadi presiden. Rakyat memilih SBY, dan SBY 2 periode. Akhir kekuasaannya, petinggi-petinggi Demokrat terlibat korupsi gila-gilaan. Akhir rejim SBY yang buruk, dan Jokowi tiba. Dia harusnya keluar pada saat yang tepat, sebagaimana dia masuk pada saat yang tepat. Tahun 2014 seharusnya dia keluar 2019, tetapi tanda-tanda zaman itu dihalau, tidak diperhatikan oleh Jokowi, dan dia sekarang menggali lubang kuburnya sendiri. Karena gelombang pemilu curang itu akan menyeret sang penguasa yang dikenal cawi-cawi dan membela habis dengan segala cara calon presiden Prabowo dan wakilnya, yaitu anaknya Raka Buming Raka. Sejarah akan menyapu. Gelombang pemilu curang itu akan menciptakan kuburan politik bagi Jokowi. Akhir yang tragis dari penguasa yang masuk dengan tepat. Seharusnya dia keluar dengan tepat pada tahun 2019 ketika masyarakat menggaungkan hashtag ganti presiden. Tetapi kekuasaan selalu memabukkan, kekuasaan akan menenggelamkan siapapun presiden yang awalnya dipilih secara demokratis. Tetapi kadang-kadang orang kehilangan perspektif sejarah dalam hidupnya, dan dia merasa dia yang paling benar di dalam mengelola kekuasaan, dan sambil melupakan cara berpikir yang lebih holistik, bahwa sejarah mengajarkan penguasa-penguasa bisa jatuh, bisa tenggelam karena kehilangan perspektif sejarah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber. Tercuah di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bib Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bib Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Tukang donat keliling dunia episode Jakarta.